Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Zahri dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menceritakan sedikit gambaran apa itu persamaan dasar akuntansi. PDA atau singkatan dari persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Berdasarkan PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, terdapat 9 bagian. Yang pertama yaitu aset, kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, kelima beban, keenam pendapatan LRA, ketujuh pendapatan LO, kedelapan penerimaan kas, dan yang terakhir yaitu pengeluaran kas. Nah, apa perbedaan pendapatan LRA dengan pendapatan LO? Pendapatan LRA adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran. Sedangkan pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih. Nah, apa perbedaan penerimaan dengan pengeluaran kas? Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara negara atau daerah. Sedangkan pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar ke bendahara negara atau daerah. Persamaan dasar akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan suatu entitas. Aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan, di mana beban sama dengan belanja sama dengan pengeluaran pembayaran. Pendapatan sama dengan pendapatan LO ditambah pendapatan LRA ditambah penerimaan pembayaran. Proses konversi persamaan dasar akuntansi pemerintah yaitu aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan, di mana beban sama dengan beban LO ditambah belanja LRA ditambah pengeluaran pembiayaan. Pendapatan sama dengan pendapatan LO ditambah pendapatan LRA ditambah penerimaan pembiayaan. Selanjutnya yaitu ekuitas dana pemerintah. Ekuitas dana pemerintah terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ekuitas dana lancar atau EDL, merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu EDI atau ekuitas dana investasi, merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu EDC atau ekuitas dana cadangan, merupakan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan negara. EDC mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam dana cadangan. Dalam akuntansi pemerintah daerah yang mengubah struktur persamaan akuntansi menjadi sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah EDL ditambah EDI ditambah EDC. Selanjutnya yang ketiga yaitu jurnal, buku besar, dan neraca. Yang pertama yaitu konsep debit, kredit, dan saldo normal. Sistem pencatatan yang digunakan adalah double entry atau sistem pembukuan berpasangan. Selanjutnya yaitu jenis transaksi, terdapat 8 bagian. Yang pertama yaitu pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, yang ketiga pembiayaan daerah, yang keempat yaitu transaksi selain kas, yang kelima koreksi kesalahan dan penyesuaian, keenam yaitu pengakuan aset tetap, ketujuh yaitu depresiasi, kedelapan transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. Berikutnya yaitu ada jurnal yang diperlukan. Jurnal merupakan catatan teknologi dan sistematis atas keseluruhan transaksi keuangan sebuah entitas. Jurnal itu terbagi menjadi 2. Jurnal finansial merupakan catatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional, dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan LO dan beban. Yang kedua yaitu ada jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan pencatatan. Berikutnya yaitu ada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing, sehingga jumlah buku besar yang dimiliki oleh suatu entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar atau kode rekening dan saldonya pada tanggal tertentu. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan pemerintah.
Laporan keuangan pemerintah ini yaitu hasil akhir di proses akuntansi adalah laporan keuangan atau financial statement. Tiap unit akuntansi, laporan keuangan pada kementerian negara atau lembaga menghasilkan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan salah satunya yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan realisasi anggaran. Selanjutnya yaitu laporan realisasi anggaran. Apa itu laporan realisasi anggaran? Adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Unsur-unsur LRA. Yang pertama, pendapatan LRA yang merubah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Yang kedua yaitu belanja, yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar. Yang ketiga, transfer, yaitu semua penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang keempat yaitu surplus atau defisit, yaitu selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Yang kelima yaitu pembiayaan, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Dan yang terakhir yaitu sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Selanjutnya ada laporan perubahan SAL, yaitu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan operasional atau LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sebuah kegiatan operasional keuangan entitas laporan yang tercermin dalam pendapatan LO. Kemudian, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan penurunan ekuitas dalam tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, waktu entitas, laporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Selanjutnya ada laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, pembahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Baiklah, itulah video gambaran singkat tentang persamaan dasar akuntansi yang saya kuasai. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.